Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoknya jos dijamin aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ariev Yohamart. Di sini kita akan melanjutkan cerita kawin kontra karya Mbak Handayani part 30. Mohon maaf karena saya sedang banyak project, sok sibuk sehingga kawan kontra ini sedikit terhambat penayangannya. Ya, mohon maaf lahir batin yo. Hehehe. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Ariev Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kali ini part 30. Siapa yang masih ingat part 39? Ya, selalu tidak ingat dibuka kembali part 29 agar lebih tersambung chemistry-nya pada saat membaca part 30 ini. Selamat menikmati. Ciao. Angga hanya terduduk di lantai apartemen. Dia lalu mengusap wajahnya. Ada sesal menyelimutinya. Tak lama kemudian Angga lalu mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah kontak yang kini tertulis di layarnya. Cukup lama juga hingga orang tersebut mengangkat panggilan darinya. Dan kala orang tersebut menjawab panggilannya, terdengar suara tangisan bayi. "Lu di mana, Ram? Lu udah punya anak ya?" nanya Angga. "Gak, ini beneran lu ya? Lu kemana aja bro?" tanya Rama. Dia penasaran sekali karena Angga menghilang begitu saja. Entah mengapa Angga Junior adalah tiba-tiba terbangun kala Rama menjawab telepon dari sahabatnya itu. Akan tetapi dengan sigap Papa Adalat segera menggendong bayi di dirinya dan membisikkan ke telinga bayi mungil itu, yang semenit kemudian dia kembali tertidur pulas dalam dekapan kakeknya. Sepertinya ikatan batin dirinya begitu kuat dan hendak memberitahukan tentang keberadaannya pada sang ayah. "Itu anak siapa, Ram?" tanya Angga. Rama hendak mengatakan semuanya, akan tetapi Papa menggelengkan kepalanya. "Oh, bayi itu anak sahabat gue enggak? Ayahnya menghilang dari beberapa bulan lalu," jawab Rama sambil menahan sesak di dadanya. "Wah, lo kenapa nggak nikahin dia aja bro, biar jadi pahala?" tukas Angga santai. "Gile lu Dro, gue sebenarnya pengen banget gak. Gue emang dari dulu mencintai wanita ini. Sayangnya dia telah memilih lelaki yang tega ninggalin dia," jawab Rama. "Ada apa nih kalau gue dini hari banget begini?" tanya Rama sambil melihat jam yang melingkar bergelantangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 2.40 dini hari. "Tolongin gue Ram, gue ingin bertemu gadis kampung itu. Gue sudah menemukan di mana dia saat ini," jawab Angga lemah. "Hari ini lu baru mencari gadis kampung itu setelah sekian lama lu menghilang bro. Lu kemana aja lu bro? Gue beberapa kali menghubungi lu, tapi di luar jangkauan terus," kata Rama kesal. Papa Adalat masih menyimak pembicaraan Rama dan putra kesayangan itu yang sengaja diperdengarkan oleh Rama melalui pengeras suara. "Sorry bro, misal gue tertinggal di apartemen gue di Singapura. Gue nemenin Benny selama beberapa bulan di Tenggarong, Kalimantan Timur, ngawasin penambahan yang kita rintis tahun lalu itu," jawab Angga enteng. "Apa? Lu semalam ini bareng Benny?" sentak Rama merasa geram. Rama merasa dongkol karena selama ini Benny selalu menggelengkan kepala kala dia menanyakan keberadaan Angga. "Iya bro, Benny ngajak gue untuk mendekati wanita-wanita cantik di sana. Akan tetapi hanya tubuh dan bayangan gadis kampung itu yang selalu bermain di benak gue," kata Angga tanpa daya. "Bantuin gue bro, besok anterin gue ke kota Malang untuk menemui Arini," kata Angga sambil memelas. Rama memandang ke arah Papa Adalat yang akhirnya mengangguk. "Oke, karena gue lagi di luar Jakarta, besok kita ketemu di Bandara Juanda. Lu infokan saja ke gue Ram." Enggak, jam berapa lu tiba nanti?" jawab Rama singkat dan langsung menutup ponselnya. Rama, Papa Adalat dan Papa Asyid berbincang sebentar setelah dia menutup ponselnya.
pasangan Angga nampak tersenyum membayangkan wajah cantik dan kelembutan Arini. Rasakno kowe, kangen aku sing tak terhingga namanya. Matahari telah menunjukkan kekarangannya kala Angga menaiki pesawat yang akan membawanya ke Surabaya. Ia berkali-kali melihat video dari file ponselnya yang memperlihatkan Arini membawakan lagu di sebuah kafe kecil dan dengan diiringi petikan gitar yang tanpa dikuasainya. Arini gadis kampung yang nampak membawakan sebuah lagu indah. Penampilannya sangat sederhana, hanya memakai kemeja kotak-kotak yang dipadankan dengan jeans lusuhnya. Rambut panjangnya dikepang sederhana dan sepasang sepatu ketsnya murahan melengkapi penampilannya. Senyum wanita itu masih sama, tulus dan manis. Gerakan tubuhnya pun seadanya tanpa dibuat-buat. Angga semakin merindukan wanita yang telah mengisi hatinya itu. Angga sama sekali tidak menghiraukan sekitarnya hingga salah seorang pramugari menepuk pundaknya sambil tersenyum manis, sambil mengingatkan dirinya untuk menggunakan kembali sabuknya. Dia tahu bahwa pramugari itu dari tadi mencoba mencuri perhatiannya. Akan tetapi pandangan Angga hanya tertuju pada foto Arini yang dipasang di hadapannya. Setibanya di Bandara Juanda, Angga tidak menunggu lama karena Rama telah berdiri menunggunya di pintu luar terminal kedatangan. Dia langsung memeluk sahabatnya itu. "Terima kasih bro, karena mau menemani gue. Pesawat jam berapa tadi?" tanya Angga sambil melepaskan pelukannya. "Gue udah lama di sini nungguin lo," jawab Rama singkat. "Kaget lah lo. Langsung ke hotel dulu kan?" tanya Rama yang dibalas dengan anggukan Angga. "Ya tuh saya akan wangi." Tak banyak yang mereka perbincangkan di sepanjang perjalanan. Setibanya di hotel terbesar di kota itu, Rama langsung duduk di sofa yang tersedia di dalam kamar yang dipilih oleh Angga. "Ram, gue ingin menjemput Arini," kata Angga sambil meletakkan foto Arini di atas meja. Rama mengambil foto gadis kampung itu. Ada desir halus menyelimuti kalau memperhatikan wajah cantiknya. "Kamu serius? Apa kamu betul-betul mencintai gadis kampung itu?" tanya Rama sambil menatap Angga dengan tajam. Angga hanya tersenyum dan mengangguk. Oh, aku jatuh cinta. Bukankah masih banyak wanita cantik di luar sana yang mudah kamu dapatkan lagi bro? Lagian nikah bagian dari taruhan, ingat gak? Lu bukan cinta, lu hanya berniat memenangkan taruhan di antara kita bertiga, sambung Rama dengan menekan nada suaranya. "Itu betul, akan tetapi gue gak tahu kenapa rasa sayang gue dan rasa cinta gue semakin besar pada gadis kampung itu. Gue mencoba menghilangkan dia dari benak gue, akan tetapi bayangannya selalu hadir setiap saat," jawab Angga sambil menghembuskan nafasnya pelan. "Gue benar-benar terpesona olehnya. Semua harta dan kemewahan yang gue berikan tidak disentuhnya dan masih tersusun rapi di lemarinya," tugas Angga lagi. "Dia pergi meninggalkan gue bro, meninggalkan gue sendiri tanpa satu kata pun," jawab Angga. Rama melengos. Ada rasa kesal dalam hatinya mendengar jawaban sahabatnya itu. "Apa yang kamu lakukan padanya hingga dia meninggalkan lo? Gak mungkin dia akan pergi begitu saja meninggalkan lo yang setahu gue sangat mencintai lo," tulus hatinya, jawab Rama. Angga menatap tajam ke arah Rama. Seketika dia menyadari sesuatu. "Gue ingat waktu itu Arini memberikan foto janin yang dikandungnya, tetapi gue memintanya untuk menggugurkannya," jawab Angga tegas. "Lo emang brengsek nggak? Lo setega itu pada gadis kampung yang begitu tulus mencintai diri lo yang super brengsek," kata Rama marah. Akhirnya ia tahu apa yang terjadi sebenarnya. "Alah, gue yakin anak itu nantinya akan dipakainya untuk memeras kekayaan dan harta yang diinginkan seperti wanita-wanita lainnya," jawab Angga dengan tegas. "Mungkin dia nggak ngambil pemberianku, akan tetapi dia pasti nggak akan pergi dengan tangan kosong. Pemberian dari Bapak pasti dibawanya," jawab Angga dengan nada kasar.
Gue nggak mau dia punya anak sampai waktu yang ditentukan saja. Dia nggak boleh mempunyai anak, kata Angga. Gue yakin dia yang mengincar harta kekayaan sama seperti lainnya, jawab Angga putus. Sorry bro, gue bingung maksudku sebenarnya apa. Tapi untuk apa lagi kamu mencari dan ingin menemui Arini dan selamat tinggal. Gue merindukan dirinya. Gue ingin bertemu dia dan mengajaknya kembali ke Jakarta, kata Angga dengan tegas. Rama menarik nafas dan hembuskannya kuat-kuat. Dia lalu mengambil sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Angga melirik amplop itu dan sebuah tulisan tangan yang sangat dikenalnya nampak tertulis di atas amplop yang sepertinya ditujukan untuk dirinya. Dear Mas Angga F. Adalut. Ternyata ini surat yang dulu ya, baru dibacanya. Surat ini dititipkan Arini pada Mbak Nani saat dia membawa serta surat pengunduran dirinya kurang lebih setahun yang lalu. Dia juga melupakan ponsel yang dicasnya di ruangan gue, kata Rama sambil memberikan ponsel milik Arini dan selembar surat kepada Angga. Angga dengan sigap mengambil ponsel milik Arini. Nampak di layar monitornya dia puluhan kali menghubungi nomor kontaknya. Juga ada puluhan panggilan masuk dari Papa, Rama, Astrid dan hanya tiga panggilan dari Angga lalu merobek sampul surat yang ditujukan kepadanya. This is the letter to Angga. Dear Mas Angga, suamiku tersayang. Surat ini adalah kata perpisahan dan kalimat yang tidak berarti bagi Mas. Akan tetapi surat ini mewakili permintaan maaf saya karena memilih apa yang seharusnya menjadi pilihan juta wanita seperti saya. Saya mungkin telah berada jauh dari kehidupan Mas Angga dan kembali ke kampung halaman saya, di mana saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa menaruh prasangka buruk pada siapapun. Mas Angga yang baik, tak ada yang saya bawa dari apartemen Mas Angga. Semua barang pemberian Mas saya simpan di tempatnya semula. Semua emas, berlian, dan uang titipan tunai saya titipkan pada pengacara Papa untuk dikembalikan pada Mas Angga. Saya tidak ingin dianggap menerima Mas karena harta dan kekayaan. Rasanya susah meyakinkan Mas Angga tentang ketulusan Arini mencintai dan menyayangi Mas Angga. Sedih rasanya mengetahui bahwa gadis kampung seperti saya tidak berhak mencintai lelaki seperti Mas Angga. Mungkin saya hanya sebuah permainan, akan tetapi saya hanya mengharapkan sebuah ketulusan. Mas Angga, Arini harus tetap memilih membesarkan janin dalam kandungan Arini. Saya tidak akan pernah menggugurkannya. Saya menerima ketika Mas Angga memberi sebuah pilihan dan saya memilih untuk pergi. Saya pergi tetapi tidak membawa sepeser pun pemberian Mas Angga atau Papa ada lagi. Mas Angga jangan takut dan risau. Arini telah membuat surat pernyataan bahwa Arini dan anak Arini tidak boleh membawa ataupun menerima pemberian dari Papa dan Mas. Arini juga mempunyai syarat bahwa apabila nanti Papa atau Mas ingin bertemu Arini atau anak Arini, Papa dan Mas tidak boleh memberikan harta atau materi apapun. Arini ingin anak Arini hidup sederhana, bukan dari pemberian siapapun. Bukan hendak menyombongkan diri, akan tetapi agar suatu hari kelak anak Arini tidak menilai seorang dengan harta kekayaan rinci miliknya. Cinta Arini tidak akan pernah padam dan luntur. Arini bersumpah tidak akan pernah lagi menikah karena cinta Arini telah Mas bawa, walaupun cinta dan rasa sayang Arini Mas anggap sepele. Terima kasih karena pernah menerima Arini dan menemani Arini 2 tahun lamanya. Janganlah mencari Arini lagi. Cukuplah Mas tahu bahwa anak adalah harta dan hal yang paling diidam-idamkan siapapun juga. Carilah wanita yang bisa memahami Mas dan bisa mengikuti semua keinginan Mas. Arini akan selalu berdoa untuk kebahagiaan Mas Angga. Apabila Mas Angga telah mengurus surat perceraian kita, mohon titip saja pada Mbak Nati
juga beberapa foto aktivitas Alni yang tengah mengajar dan membuat minum di sebuah kamar. Angga memeluk foto Alni yang sedang menggendong bayi. Matanya terpejam. Entah apa yang dirasakan lelaki tampan itu saat itu. Bersambung ya guys ya. Dan aku malah melu berdek ya. Luar biasa ceritanya ini, bisa menguras emosi, mengaduk emosi. Mau coba temenanan, menghayati temenan, wes mesti berbes milih gitu. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ke 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kuhulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.